wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eni Sulfiani dari Fakultas Universitas Nahdlatul Ulama Prodi PGSD. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas alam pikir manusia dan perkembangannya. Apa sih alam pikir manusia dan perkembangannya itu? Mari kita bahas. Pada bab ini pertama-tama kita akan membahas ciri-ciri manusia. Ciri-ciri manusia itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu organ tubuhnya kompleks dan sangat khusus, terutama yang ada di bagian otaknya gitu. Dan yang kedua, manusia juga mengalami tumbuh dan berkembang biak seperti bayi ingin tumbuh dewasa. Dan yang ketiga, manusia memiliki potensi untuk dapat mengembangkan kemampuannya masing-masing. Dan yang kelima, manusia merupakan makhluk sosial yang khususnya berinteraksi dengan lingkungannya. Dan yang kelima, manusia juga mengadakan metodologismenya, itu stimulannya yang ada di bagian tubuhnya kayak mata, telinga dan lain sebagainya. Dan yang keenam, manusia juga mengalami bergerak seperti saya sekarang yang ini bergerak gitu. Pada bab selanjutnya kita akan membahas perbedaan manusia dan binatang. Apa sih perbedaan manusia dan binatang itu? Perbedaan manusia dan binatang itu yang pertama yaitu manusia merupakan homo sapien, yang berarti manusia dapat memiliki kemampuan untuk berpikir. Sedangkan hewan kan tidak bisa berpikir gitu. Dan yang kedua, manusia homologous, yang berarti manusia itu juga memiliki kemampuan untuk berbicara. Seperti saya yang sekarang sedang menjelaskan tentang materi gitu. Adapun yang ketiga, manusia homo socius, yang berarti manusia itu juga dapat bermasyarakat gitu. Dan adapun yang terakhir yaitu manusia merupakan homologius, yang berarti manusia itu akan kekuatan yang ada di luar dirinya sendiri gitu. Dan selanjutnya saya akan membahas hakikat manusia dan keingintahuannya. Nah, di sini kan itu manusia sendiri yang merupakan makhluk terlihat lemah. Namun, dengan akal pikirannya manusia sendiri itu, dia itu dapat melindungi dirinya sendiri tanpa mereka itu sadari, gitu. Dan selanjutnya kita itu akan membahas beberapa cara manusia memperoleh pengetahuan dengan mengendalikan perasaan dan pemikirannya itu. Yang pertama yaitu melalui prasangka, kemudian intuisi dan coba-coba. Manusia sendiri itu sebenarnya berkembang ke arah rasional dan didukung oleh pengalamannya itu. Dan seperti pengalaman itu seperti saya kan itu kan pernah mondok di Malang gitu kan. Jadi saya itu mempunyai pengalaman saat berada di dalam pondok gitu. Dalam menerima kebenaran manusia itu juga menggunakan logika, yaitu pengetahuan dan kepercayaan untuk berpikir lurus, tepat, dan juga sehat. Selanjutnya kita akan membahas terkait perkembangan sifat dan pikiran manusia yang ada di beberapa tahun. Yang pertama yaitu pada masa bayi, sekitaran dari 0 sampai 2 tahun. Pada masa itu kan disebut dengan periode sensorimotorik. Pada periode ini, perkembangan kecerdasan bayi itu sangat cepat. Dan adapun yang kedua yaitu pada masa anak sekitaran 3 sampai 5 tahun, periode ini juga disebut dengan periode profesional, yang didorong dengan rasa ingin tahunya sangat besar sehingga menyebutkan masa ini itu untuk masa bertanya. Seperti anak kecil itu kan cepat untuk menangkapannya gitu. Nah, jadi kita sebagai orang dewasa, kita itu kalau berkumpul dengan anak kecil, utamakan kita itu harus berbicara yang sopan gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dari pengucapan dan penjelasan dari saya, mohon dimaklumi ya teman-teman. Karena di sini saya juga belajar. Jika di antara teman-teman ada yang lebih memahami terkait materi yang saya jelaskan, mohon diluruskan ya teman-teman. Bye bye. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.